Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share, serta jangan lupa nyalain loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mas AM TV. Sejarah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara, antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar, dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kertanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan dalam Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Kitab Kidung, Prasasti, dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari, akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara, Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang, yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan, namun memiliki rasa pahit, terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai Han tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai Han karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November tahun 1293, merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Sebagai raja, Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Nama Raden Wijaya telah disematkan untuk menghormati pamannya, pendiri Kerajaan Singasari, serta untuk menghormati leluhurnya di Singasari. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk, tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan, dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain itu,
Kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. Hingga akhirnya Kerajaan Majapahit mengalami masa keruntuhan. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukkan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya Perang Paregrek, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1527, setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Itulah sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Apabila ada kesalahan dalam cerita, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.